Nah di situ dia minta tolong lagi gitu istilahnya. Sanggup enggak kamu? Saya minta 50 juta. Sanggup, ya udah saya tolongin besok deh. Makanya saya langsung dari tempatnya nggak ke rumah dulu, saya langsung ke tempat ke sono. Itu sebelum nyampe ke tempat berpaya dia udah jalan ke sini membawa baskom berisi daging, membawa pisau di tangan kirinya, nawarin saya, Pak tolong beli Pak, tolong beli nih, ini daging si Yanti, bener deh daging si Yanti udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama gue, Sodobono di Lacak. Teman-teman sekalian, hari ini, episode kali ini Lacak Monogram Production akan menuju Ciamis. Ada pendengar Ciamis, ada tragedi kasus penghilangan nyawa dengan cara dimutilasi oleh suaminya sendiri terhadap istrinya. Let's go! Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Ciamis. Perjalanan lumayan jauh ya, hampir 4 jam menempuh dari jarak Bekasi ke Ciamis teman-teman. Sekarang kita menuju ke Pasar Rancah. Pasar tersebut itu ternyata tidak jauh dari lokasi TKP. Untuk itu, ikuti kita terus. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di desa Cisontrol namanya, yaitu desa yang dimana terjadi kejadian mengenaskan tersebut teman-teman. Tempatnya gini ya, nanjak gini, masuk ke dalam gitu ya. Dan alhamdulillah kita diantar sama teman kita untuk sampai ke TKP teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat situasi jalannya, boleh silakan. Agak-agak naik-naik gitu ya, masuk ke dalam kampung dan berbukit-bukit sepertinya, tapi banyak rumah teman-teman. Nah teman-teman, kita alhamdulillah sudah sampai di desa yang dimaksud. Ini nggak jauh dari tempat kita berdiri nih di sini. Nanti tempat rumahnya Pak RT. Kita mau izin dulu. Dan seperti nanti kita akan melewati garis polis lain yang ada beberapa bagian tubuh yang diletakkan di situ ya. Jadi ikuti terus saya. Oh itu yang dibilang posnya itu ya? Ya. Apa itu nggak ada. Ya istilahnya yang namanya utang kecil ini ya namanya orang usaha ya biasa lah gitu. Iya, saya juga dengar itu dari teman saya, kebetulan di depan Pak ada, tapi ya teman kenal di media sosial juga, katanya itu hoax. Oh Iya, hoax langsung. Nggak ada masalah utang yang sampai istilahnya apa tuh nyampe ratusan juta, bahkan itu teredar 150 juta apa ini, itu nggak ada sebenarnya. iya. Soalnya sebelum kejadian itu ya awalnya itu dia itu ya seperti waktu gini hari dia datang ke sini minta bantuan saya, Pak bantu saya katanya. Ya, bantu apa? Ya dia terus lanjut, tolonglah Pak bantu nitip anak saya. Itu sebelum 2 hari malam Rabu. Ini ke tempat saya datang persis gini hari. Menjelang mau maghrib Pak ya? Kejadian Iya. itu kan hari Jumat ya Pak ya? Iya, dari hari Jumat malam Rabu dia datang ke sini, dia menitipkan anak, gitu, dan langsung dia tolong bantu. Dia bilang bantu apa? Soalnya dia itu udah seperti apa ya sama saya itu biasa. Kalau saya udah berapa hari nggak ke bawah di telepon Pak, kalau bahasa Sunda itu kadil ameng cenak gitu kan. Kalau misalnya dia lagi sempat datang ke sini kita ngobrol apa itu ya,
biasalah Normal, ngobrol-ngobrol, iya gitu, udah dianggap saudara, kita bicara gitu, ada masalah apa gitu, simpang siur kemana lah masalah itu udah biasa kan sama temen gitu, temen ini itu sebetulnya. Nah di waktu itu dia datang ke sini, dia minta Iya, bantu gitu, Iya, bantu apa ya, dia ucapkan permohonan bantu Nitip anak. dan nitip anak, tolong didikin anak saya biar jadi orang benar ya, orang yang Didik saya. ya itunya. Setelah itu udah beres. Nah saya tanya lagi, kok kamu nggak biasa nitipin anak sama saya, kamu mau kemana? Terus katanya dia, saya mau kerja kemana, ke Kalimantan itu, yang waktu itu pertama kali dia datang ke sini. Nah setelah itu ya saya tanya balik gitu, loh kok kamu nggak biasanya mau kerja keluar gitu, jauh istilah keluar kota, kan kamu bilang selama ini belum pernah kerja atau buruh lah ke keluar kota yang begitu jauh, biasa di tempat sendiri gitu. Udah saya mau nekat katanya, mau usaha sama siapa, sama temen. Tapi saya ditelusuri, kerja apa di sana? Katanya melihara ikan Kalimantan itu. Yang apa-apa sih, cuman saya tanya lagi, enggak, kamu nggak biasanya mau kerja jauh gitu, isi berangkat. Sebenarnya kamu ada apa sama istri kamu? Apa kamu punya masalah? Apa kamu lagi bertengkar sama istri kamu? Enggak, saya sadar katanya gitu. Nah setelah itu saya tanya gitu, saya sadar. Ya sadar katanya, saya nggak itu sama nggak ada gitu, nggak ada masalah gitu sama istri gitu. Ya saya bilang ya silahkan, kalau kamu memang keadaan sadar nggak bertengkar, silahkan mau kerja kemanapun silahkan gitu, asalkan kamu dengan betul-betul dengan kesadaran kamu bukan ada masalah di rumah, silahkan kemana aja. Emang nyari mana itu ya, di mana aja juga boleh asal kamu sadar. Tapi kalau kamu ada masalah di rumah, lagi bertengkar, lagi apa itu, ada emosi dari rumah kamu mau berangkat jauh, saya tidak ngizinin gitu, nggak boleh. Udah diem aja, kita tenangin dulu. Saya bilang seperti itu. Pas adzan maghrib ya, saya lagi pergi ke sana tuh ngambil apa ya. Dia itu langsung keluar ke sini. Cum, kamu mau kemana? Kamu pulang dulu. Ya udah gitu. Ya biarin, soalnya udah pas adzan maghrib gitu ya. Setelah adzan maghrib saya langsung sembahyang di sini gitu, memang nggak ke masjid gitu, kebetulan dia udah sore ya, saya sholat di rumah aja, nggak ke masjid gitu. Setelah itu nah, saya udah selesai sembahyang di sini nah saya pergi ke sana. Karena saya curiga, nggak biasanya si Acung katanya, ya pikir saya gitu, mungkin dia lagi ada masalah minta dibantu, apa mau diomongin apa. Emang kalau dia ada masalah suka minta tolong, diomongin lah, dikasih saran gitu, istilah ini, jadi ngomongin bagaimana gitu. Ya udah saya pergi ke sana, mampir di warung, dan yang punya warung juga bilang, katanya kamu Pak RT di Ogan enggak masih Acung? Di Ogan apaan sih? Enggak, kata saya bilang gitu. Nah setelah itu katanya saya juga di Ogan, nanti habis Isya minta bantuan. Ya kalau minta dibantu sama saya, kayak sama saya juga minta dibantu gitu. Ya ke semua warga dia minta tolong. Ya, nah setelah itu bantuan. Minta tolong cuma tiga orang. Setelah itu dia langsung berangkat lagi, mampir lagi di rumah itu Kang Jaja yang rumah di atasnya itu, karena sama minta tolong juga. Nyicipin anak juga. Enggak, tapi sama dia mah cuma minta tolong, minta bantu gitu, bukan minta tolong, minta bantu lah gitu. Sama dua orang, sama saya. Kalau ngomong yang nitipin anak mah enggak, cuma kesini saja. Iya gitu. Nah setelah itu dia pulang. Setelah itu saya setelah habis sholat maghrib udah selesai, saya pamitan sama mama gitu, istri mah. Saya curiga masih Acung katanya lagi aja masalah gitu. Nah setelah maghrib saya berangkat ke bawah gitu, ke rumahnya. Itu mampir dulu di warung, yang nyamper rokok lah gitu di warung sambil main ke bawah ke rumah. Pas mau mudun ke rumahnya gitu, turunan itu kan jalannya ke rumahnya itu agak-agak turun dikit gitu istilahnya. Dia itu udah terdengar membanting pintu. Nah, geledak gitu itu. Nah, setelah membanting pintu, istrinya itu berteriak,
Berarti ada apaan sih gini hari, malu gitu. Tapi itu bukan pertengkaran gitu. Setelah itu gitu nggak ada percekcokan, nggak ada apa-apa. Saya langsung itu pas saya di Pudunan itu agak buru-buru turun. Pas saya lihat dari kaca rumahnya, dia itu lagi telentang gini, lagi nyekek sendiri. Dia ada reaksi mau bunuh diri pertama itu. Wah, hari Rabu itu ya Pak? Iya, malam Rabu itu. Nah, setelah reaksi itu saya langsung buka pintu, langsung masuk ke rumah, melepaskan cekikan dia. Ih, pas banget ada Pak RT ya. Ya, ini saya curiga gitu ya. Habis itu. Nah, setelah itu dia itu 2 kali udah lepas, berontak lagi, mencoba mencekik lagi. Gitu. Nah, setelah mencekik itu dilepasin lagi sama saya. Gitu. Emang teman yang 2 belum turun gitu, sebetulnya belum ada gitu. Nah, waktu reaksi itu. Setelah itu dia itu berontak, bangkit, itu mau bangkit itu pas ini kan masih berontak terus. Saya himpit lehernya gini gitu, biar diem gitu, jangan bereaksi lagi. Tapi ya istilahnya terlepas, jadi berontak berdiri, langsung membenturkan kepala di pilar rumah, di dalam masih. Itu Pak RT sendirian apa ada warga? Iya sendiri, itu belum ada teman gitu, belum ada yang bantu gitu. Emang ya dari siang harinya nggak ada kecurigaan apa-apa. Ya, tiba-tiba aja gitu. Iya, tiba-tiba. Sebelum gitu. juga normal-normal Iya, aja. gitu. Nah, setelah itu saya tangkap, dudukin lagi, itu dibantu sama istrinya. Gitu, dibantu didudukin ya istilah digebun. Kamu ingat nih, lihat saya. Istighfar. Iya, istighfar segala macam. Ingat nih, lihat saya, ingat sama anak kamu. Ya itu udah bilangin gitu, dia tetap berontak. Nah, udah berontak, lepas lagi, dia lari keluar. Pas di depan rumah kan ada tiang listrik. Dia membenturkan kepala ke tiang listrik itu, beledak, nyampe dia jatuh telentang gitu. Itu sekeras mungkin. Kalau ya dibilang kayak adu banteng gitulah. Beledu, tiang listrik langsung blak, dia itu jatuh. Mau ditangkap sama saya, dia lari lagi ke atas. Gitu. Pas di atas perpapasan sama tukang warung yang tadi minta bantuan gitu. Emang istilahnya ya dia udah agak tua gitu, jalannya nggak stabil, jadi agak lambat gitu ke bawahnya. Setelah itu berpapasannya langsung tangkap dia, kesenggol itu yang punya warung juga gitu, istilahnya mau ditangkap, lepas lagi. Nah, setelah lepas lagi lari lagi ke atas, nyungsep lagi di atas, langsung ditangkap ya istilahnya sama itu Kang Jaja udah keluar gitu, dibantuin gitu. Nah, setelah itu dia berontak lagi. Nah, di situ dia bilang, ya bisa bantu saya besok, uang 10 juta gitu. Ya udah, saya sanggup besok bantu, yang penting kamu pulang sadar dulu, kita bicarakan bagaimana masalahnya. Nah, setelah itu berontak lagi dia. Jadi dari itu langsung ini loncat ke halaman rumah sebelah, kan agak tinggi dari jalan ke itu, langsung ini jatuh bluk, numbur pohon bunga. Dia bangkit lagi, bangun lagi, membenturkan lagi kepala di tembok rumah tetangga. Iya. Nah, setelah membenturkan temboknya ke tembok, dia loncat lagi. Itu kan dari pavilion ke bawah itu halaman ada metak lagi gini gitu, tinggi. Loncat pas di Suakadi itu tempat ini air hujan gitu, ada tandang ember gitu, ember balkon yang gede itu bekas cat. Dia langsung menyusupkan diri di ember gitu, ada airnya. Terus mau ditangkap sama saya, dia lari lagi gitu, keluar gitu, terus ke kebun gitu istilah. Di bawah rumah itu ada pohon kelapa gitu. Setelah itu nyampe di sini, dia membenturkan kepala lagi ke pohon kelapa, langsung berjungkal ke bawah ke petakan. Saya nggak ngejar di situ sana, saya inget nggak pakai sendal gitu, sendal tertinggal waktu pertama kali ngejar dia di rumah korban gitu, di rumah gitu. Saya lari, ya terpaksa saya lari ke jalan, takutnya menggat dari jalan, takut lari lagi ke rumah, istilahnya ya sama istilahnya bagaimana gitu, ada penyerangan. Tapi enggak gitu, dia larinya ke bawah gitu. Cuman saya ingat di bawah itu ada sumur kan, sumur sungai gitu. Kalau di sini sumur itu tempat air itu dalam ya, sekitarnya mungkin bangsa 15 meter atau itu sumurnya. Setelah itu dia larinya ke bawah. Pas ke bawah ada lagi tangkal kelapa, numburin lagi tangkal kelapa gitu. Jadi dia blak jatuh lagi,
ke petakan kebun itu, dia lari lagi ke bawah gitu. Makin bawah gitu kan, sana kali kan paling bawahnya itu cuman masih ada rumah di bawah. Pas pentokan jalan radar dari atas itu ada lagi pohon kelapa. Benturin lagi. Iya, lagi dibenturin lagi. Nah, pohon kelapa. Berarti udah darah-darah semua tuh kepalanya. Berdarahnya cuma dikit kok. Berdarah sih berdarah gitulah istilahnya. Nah udah itu lari benturin, nah, dia nggak jatuh, balik lagi di sebelahnya ada tiang listrik lagi, membenturkan lagi kepala di tiang listrik.